Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa kabarnya semua? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan baik. Tidak terasa hampir 4 bulan kita beribadah secara online. Saya harap itu tidak mengurangi semangat kita dalam beribadah dan kerinduan kita dalam mencari Tuhan. Kita percaya dan meyakini bahwa Allah tetap hadir dan menyapa setiap kita, asalkan kita mau membuka hati dan sungguh-sungguh dijamah olehnya. Mungkin ada sebagian dari kita yang merasa cemas, khawatir karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir, bahkan angkanya sampai saat ini masih terus meninggi. Tetapi percayalah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah seizin daripadanya. Karena Allah kita adalah maha besar, maha kuasa, dan maha tahu. Dan Ia pun mengizinkan hal ini terjadi di dunia ini. Sampai kapan Bapak Ibu, saya juga tidak tahu. Tetapi satu hal yang saya percaya, bahwa kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang kita percaya. Dan kita tidak perlu takut lagi, karena di dalam Dia ada pengharapan. Mari kita bersama-sama nyanyikan KPPK nomor 133, Karena Ia Hidup. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di malam hari ini ya Tuhan. Berkatilah setiap kami yang sudah mempersiapkan hati. Tuhan pimpin persekutuan doa malam hari ini dari awal hingga akhir, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu mengingat ayat hafalan minggu ini? Yaitu dari Matius 7 ayat 24. Mari kita sama-sama menghafalkannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Puji Tuhan. Firman Tuhan membimbing umatnya. Firman Tuhan menyatakan kuasanya. Firman Tuhan memberikan sentosa.
karena firman itu adalah firman yang hidup, firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema firman Tuhan itu menyegarkan jiwa yang dibawakan oleh GI Pince, mari kita angkat suatu pujian KPPK nomor 144, Firman Hidup. Kepada GI Pince, saya persilahkan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita bisa sama-sama beribadah meskipun melalui online. Mari sebelum kita pelajarin firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan terima kasih. Malam hari ini kami diberi kesempatan bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Saat ini kita mau belajarin firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang lemah ini, supaya apa yang dia beritakan adalah kebenaran-Mu sendiri. Sehingga Bapak Ibu yang hadir, mereka bisa mengerti, mereka bisa lakukan firman-Mu dimanapun mereka ada. Jadi berkat kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita lihat sebagian firman Tuhan. Ambilnya di Mazmur pasal 19 ayat 8. Taurat itu sempurna dan menyegarkan jiwa, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Dari firman Tuhan yang kita baca, kita sama-sama merenungkan
satu tema, yaitu firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Mazmur 19 ini ditulis oleh Daud. Dia merenungkan Tuhan melalui ciptaannya, melalui sabda Tuhan dan kesalahan yang dia buat. Dan dia ingat anugerah keselamatan Tuhan. Tuhan melalui alam semesta mewahyukan diri. Itu bagian pertama. Kedua, Daud menulis Taurat Tuhan itu sempurna supaya kita kenal kekudusan Tuhan dan kenajisannya kita. Supaya kita kenal pengampunan Tuhan dan anugerah keselamat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saat ini kita belajar poin yang kedua. Poin yang kedua mengatakan firman Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa. Tapi ada orang merasa firman Tuhan itu sangat mengatur. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini dilarang, itu dilarang. Firman Tuhan itu seakan-akan melenggu gerak-gerik kita. Namun sesungguhnya bila kita lihat dari pengalaman Daud, keunggulan Taurat itu ada 3. Pertama, kita lihat firman Tuhan itu menyegarkan jiwa dan memberi hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Artinya Taurat itu memberi rasa segar, menghilangkan rasa lelah, haus. Ketika kita haus dan menjalankan hidup yang berat ini, juga memberikan kekuatan baru kepada kita dan hidup baru kepada kita. Dan juga beri hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman sehingga bisa menjalani hidup ini dengan benar. Kedua, Taurat itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Bukan menjadi belenggu yang mengikat erat kedua tangan kaki kita. Taurat itu menunjukkan mana yang arah yang berbahaya. Taurat itu juga menunjukkan jalan kemana baru jalan sukses. Ketiga, Taurat itu sempurna, pasti, benar, kudus, dan banyak keunggulannya. Keunggulannya bagi orang yang takut akan Tuhan akan sangat berefek maksimal. Taurat itu lebih berharga dari emas murni dan lebih manis dari madu asli. Bapak Ibu, Daud sebagai raja yang berkuasa pun dia bersaksi dengan saksi hidup mengatakan bahwa orang yang taat Taurat Tuhan, jalani Taurat Tuhan, dia akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Bagaimana dengan kita hari ini? Yang kita sudah mengenal Tuhan, percaya Tuhan, mengikut Tuhan bertahun-tahun, bahkan sampai 10-50 tahun. Sudahkah kita taat Taurat Tuhan? Kita suka Taurat Tuhan, menikmati Taurat Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita introspeksi diri. Sudahkah kita taat dan hormati kepada Taurat Tuhan? Sudahkah kita mencintai Taurat Tuhan? Sudahkah kita menikmati Taurat Tuhan?
Saat kita ibadah, kita mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab, setiap kata-kata firman Tuhan itu sudah menjadi berkat dan bermanfaat kepada kita. Kalau iya, puji Tuhan, haleluya. Tapi kita lihat, ya, ada sebagian kelompok orang, mereka tidak hobi baca firman Tuhan. Mereka juga tidak suka merenungkan firman Tuhan. Mereka mengatakan tidak ada waktu, selalu mengatakan tidak ada waktu baca firman Tuhan. Dan mereka bisa mengeluh, saya tidak mengerti kalau baca firman Tuhan. Ada yang saat mendengar firman Tuhan, dengar khotbah sambil main HP. Ada yang mendengar khotbah Tuhan, pikirannya melayang kemana-mana. Ada yang mendengar firman Tuhan sambil tidur, Dina bobo. Selanjutnya, kalau kita tidak mendengar firman Tuhan, bagaimana kita dapat melakukan firman Tuhan? Bila kita tidak hormat kepada Tuhan, bagaimana kita bisa dikasihi Tuhan? Mohon Tuhan berbelas kasihan dan mengampuni ketika ketidakkesekian kita. Mari Bapak Ibu, mulai hari ini kita mau belajar dengan bersama Daud, teladan dari dia yang suka baca firman Tuhan dan menghormati firman Tuhan, taati perintah Tuhan, dan nikmati Taurat Tuhan, mempunyai intim bersama Tuhan seperti dua sahabat yang tak berpisahkan. Jadi melalui baca firman Tuhan, ya berdoa saat teduh, renungkan firman Tuhan, kita bisa berjumpa Tuhan dan punya hubungan intim erat dengan Tuhan, menikmati Taurat Tuhan yang sempurna dan yang menyegarkan jiwa. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih. Terima kasih kami sudah pelajarin firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong setiap kita bisa suka mau baca firman Tuhan dan mau renungkan firman Tuhan dan mau taati perintah Tuhan. Taati firman Tuhan, jadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan. Terima kasih kepada GI Pince untuk pelayanan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apakah Anda merasa lelah dan susah di dalam hidup ini? Mungkin kita melihat dari kacamata manusia, tetapi Yesus berkata, pandanglah pada diriku, pandanglah pada Kristus. Maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini akan menjadi hampa, sia-sia belaka, asal kita melihat hanya dari sisi kemuliaan Tuhan saja. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, mari kita naikkan pujian Pandanglah pada Yesus, KPPK nomor 174.
Bapak Ibu, kita masuk di dalam doa. Pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk seluruh dunia dengan penderitaan yang sama, yaitu bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mari kita juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia agar para pemerintah diberikan hikmat kebijaksanaan untuk boleh mengatasi pandemi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Pak Presiden maupun seluruh menteri, maupun seluruh gugus tugas yang bertugas menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, pandemi ini telah memberikan impact yang besar dalam segala aspek dan sektor di dalam pemerintahan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin negara untuk boleh memikirkan yang terbaik dengan langkah-langkah yang harus dilakukan agar juga boleh memikirkan yang terbaik untuk masyarakat ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, juga kami mengingat untuk mereka yang sedang sakit dan tertular karena COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan, angkat semua sakit penyakitnya Tuhan. Berkati juga untuk dokter maupun suster yang terus setia merawat. Kiranya Tuhan juga menjaga dan memelihara setiap mereka. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berkati juga untuk seluruh dunia, negara-negara yang terinfeksi COVID-19 ini. Kami mengingat untuk negara-negara lain, Tuhan kiranya juga menolong, berbelas kasihan, dan memberkati setiap negara yang ada untuk boleh mengatasi pandemi ini dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa bersama-sama untuk masyarakat dalam menghadapi new normal. Karena satu dan lain hal, mungkin mereka harus tetap bekerja di luar dan mereka harus terus menjaga kesehatan mereka. Mari kita berdoa agar mereka terus mengikuti protokol kesehatan yang disarankan, baik mereka yang bekerja di kantor maupun pabrik maupun dalam penyelenggaraan event-event, agar terus memperhatikan protokol kesehatan yang ada, agar tidak menjadikan klaster penyebaran terbaru di satu tempat. Dan berdoa, mari kita bersama-sama berdoa agar seluruh masyarakat dengan tertib dan patuh mengikuti protokol kesehatan yang ada. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengingat untuk seluruh masyarakat yang karena mereka harus bekerja di luar. Kami berdoa dalam setiap kami menghadapi dan menanggapi new normal yang baru, agar kami terus boleh benar-benar bijaksana dalam mengambil setiap keputusan, baik dalam bepergian maupun dalam keluar rumah, agar setiap kami boleh berhati-hati, tidak menularkan kepada orang lain maupun tidak tertular daripada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati agar terus kami diingatkan menjaga kesehatan dengan baik, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan benar-benar tidak perlu bepergian bila tidak penting ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus memberkati untuk seluruh masyarakat, bagi mereka yang bekerja di kantor maupun di pabrik maupun di mana saja yang memang harus dilakukan dalam kondisi yang terdesak, dalam kondisi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati dalam mereka bertransportasi, dalam mereka bepergian, dalam mereka beraktivitas. Kiranya Tuhan terus menjaga dan melindungi. Dan kami ingat Tuhan kiranya memberkati seluruh masyarakat yang ada agar terus patuh pada protokol kesehatan yang ada, agar mereka sendiri tidak memberikan virus-virus kepada orang lain, tetapi juga terus boleh mendapatkan perlindungan. Kiranya perlindungan datang daripada Engkau saja Tuhan. Pimpin, memberkati, sertailah setiap kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Untuk pokok doa yang ketiga, mari kita bersama-sama berdoa untuk para peneliti dan ilmuwan dalam upaya mereka mendapatkan vaksin COVID-19.
Agar mereka semua diberikan pemahaman yang baik tentang penyakit ini dan diberikan hikmat kebijaksanaan, pengetahuan, dan juga keyakinan dalam memproduksi obat dalam jumlah yang banyak. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber ilmu pengetahuan dari semua yang ada di seluruh dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati untuk para ilmuwan, para peneliti, agar mereka boleh mendapatkan obat penangkal dari COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati untuk setiap lembaga-lembaga yang telah berjerilah mencari tahu ya Tuhan untuk vaksin dari COVID-19 ini. Berkatilah mereka ya Tuhan, agar mereka dengan ilmu pengetahuan, kepintaran, kecerdasan daripada Engkau saja boleh mendapatkan penangkal untuk menyembuhkan orang-orang yang tertular naik COVID-19 ini, dan seluruh dunia boleh terhindarkan dari sakit penyakit ini. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Pokok doa yang keempat, mari kita sama-sama berdoa untuk penginjilan yang dilakukan melalui sarana teknologi, agar Tuhan tetap bekerja melalui sarana-sarana teknologi yang ada, baik dalam WhatsApp, dalam YouTube, podcast, dan maupun media-media lainnya, agar semuanya itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk hal-hal yang positif. Dan kiranya Tuhan juga memberkati para penginjil yang mereka harus terus melakukan penginjilan secara tradisional ke daerah-daerah dengan tingkat infeksi yang tinggi, agar mereka terus diberikan daya tubuh yang sehat, agar mereka tidak terinfeksi, dan mereka boleh terus diberikan semangat dan sukacita dalam melayani Tuhan, agar kiranya setiap orang yang dilayani juga boleh menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami mensyukuri dengan adanya teknologi-teknologi yang Engkau ciptakan, memudahkan kami bisa berkomunikasi, boleh beribadah, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami bersyukur karena Engkau yang menciptakan semuanya itu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya teknologi yang ada dipakai dengan bijaksana untuk boleh saling men-sharekan kebaikan Tuhan, memberikan informasi-informasi yang berguna dan penting untuk hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Kami berdoa agar firman Tuhan terus boleh disampaikan dengan baik hingga ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi ya Tuhan. Kiranya dengan teknologi yang ada ya Tuhan, membantu kami mengeratkan hubungan sesama simpatisan dan jemaat gereja untuk boleh bersatu padu, terus beribadah dengan baik kepada mencari Engkau saja Tuhan. Kami juga mengingat untuk misionaris, para penginjil, mereka yang terus harus melakukan penginjilan secara tradisional. Mereka harus pergi ke daerah-daerah pelosok maupun ke daerah-daerah dengan tingkat infeksi yang tinggi. Tuhan kiranya yang berbelas kasihan memberikan daya tubuh sehat, imun yang kuat untuk boleh menghadapi setiap tantangan dan rintangan. Memberkati agar mereka tidak tertular dan mereka juga terus boleh memberikan kabar baik ke seluruh dunia. Berkatilah ya Tuhan untuk penginjilan baik yang dilakukan secara modern, yaitu via teknologi-teknologi yang ada, maupun tetap dalam penginjilan secara tradisional. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, kiranya semua dilakukan hanya dalam nama Tuhan Yesus saja, hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa yang kelima, mari kita bersama-sama berdoa untuk hamba Tuhan dan majelis GKI Kanaan, agar mereka terus diberikan kesehatan yang baik secara jasmani maupun rohani, agar mereka menggunakan waktu-waktu yang ada terus digunakan untuk memperdalam kebenaran firman Tuhan dan terus memperhatikan seluruh jemaat yang ada, agar mereka juga boleh terus berkarya di bidang-bidang yang dipercayakan, terutama menjelang dibukanya kembali kebaktian di GKI Kanaan, agar semuanya itu boleh dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengingat untuk hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Berkatilah untuk para hamba Tuhan dan
majelis, terutama untuk hamba Tuhan, memberkati mereka agar diberikan kesehatan yang baik. Damai sejahtera, sukacita Kau limpahkan kepada mereka. Walaupun tugas banyak ya Tuhan, terus agar mereka terus diberikan hati untuk terus mau mencari kebenaran firman Tuhan, tidak jemu-jemunya mencari kebenaran firman Tuhan, dan mau men-sharekan kepada seluruh jemaatnya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh majelis yang ada. Berkatilah agar mereka setiap bidang-bidang yang telah dipercaya, mereka boleh kembangkan dan mereka boleh berkarya dengan baik. Dan terutama Tuhan, mereka terus mempunyai hati yang rindu untuk memperdalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati hamba Tuhan majelis bersatu padu, bergandengan tangan untuk boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga mengingat untuk rencana pembukaan kembali ibadah di GKI Kanaan. Tuhan memberkati agar setiap hal-hal baik yang besar maupun kecil boleh dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, agar setiap pada saatnya nanti gereja siap ya Tuhan untuk menyambut jemaatnya lagi ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk hal-hal semuanya boleh dipersiapkan dengan baik. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk doa yang keenam, yang terakhir, mari kita bersama-sama untuk seluruh jemaat GKI Kanaan dan simpatisan, agar semuanya boleh sehat dan patuh pada protokol kesehatan yang ada, dan terutama agar semua diberikan kemampuan untuk menjadi teladan yang baik di tengah masyarakat, mempunyai damai sejahtera, sukacita, dan terus mengalami pertumbuhan kerohanian di dalam Tuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang lanjut usia maupun yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mengingat untuk seluruh jemaat dan simpatisan gereja kami ya Tuhan. Berkatilah mereka dalam setiap hal-hal yang mereka hadapi di dalam tengah dunia ini ya Tuhan. Mungkin ada beberapa masalah yang menghadapi, baik secara keluarga, ekonomi, kesehatan. Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan, menolong ya Tuhan dan memberkati keluarga-keluarga ini. Kami mengingat agar dalam setiap hal, walaupun kami terus banyak beraktivitas di rumah, terus kami mempunyai kerinduan memperdalam kebenaran firman Tuhan, mempunyai hati yang rindu untuk membaca firman Tuhan. Pada saat nanti ya Tuhan, ketika kami berkumpul kembali, semuanya kami adalah ciptaan-ciptaan yang baru, yang mempunyai hati, semangat yang terus berkobar-kobar di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit dan lemah tubuh. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan mengangkat sakit penyakitnya Tuhan, memberikan mereka sukacita, damai sejahtera. Di tengah sakit penyakitnya, mereka terus melihat kemuliaan Tuhan, melihat dan terus kuat dalam iman kepercayaan mereka. Berkati juga untuk mereka yang karena lanjut usia, Tuhan memberikan mereka damai sejahtera juga, memberikan mereka penghiburan. Mungkin mereka kadang-kadang lemah, mereka kadang-kadang kecewa dengan hidup ini, maupun mereka kesepian. Kiranya Tuhan yang menghiburkan dan menolong, memberkati, agar Tuhan melalui gereja, melalui anggota jemaat, melalui gereja GKI Kanaan, terus kami boleh saling memperhatikan satu sama lain. Kami menyerahkan seluruh anggota maupun simpatisan dari gereja GKI Kanaan semua dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang terus membantu dan memberkati setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Allah tidak selalu menjawab doa-doa kita dengan cara yang kita mengerti, tetapi Dia senantiasa mendengarkan seruan hati kita. Allah tidak memalingkan wajahnya ataupun mengabaikan kita. Ingatlah bahwa setiap kesusahan yang kita hadapi, Allah peduli. Kita akan menutup persekutuan doa malam hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sekali lagi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Demikian persekutuan doa malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Saya tahu bahwa kita semua sudah tidak sabar untuk bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Tetapi ingat, gereja itu harus memelihara kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Kita harus berhati-hati dan waspada dengan penyebaran COVID-19 ini. Karena itu, kala ibadah di GKI Kanaan dibuka kembali di gedung gereja, untuk sementara ini, ibadah hanya diperuntukkan bagi yang pertama, jemaat yang telah berusia antara 16 sampai 60 tahun. Yang kedua,
jemaat yang sehat dan tidak sedang sakit seperti demam, batuk-batuk, dan sebagainya. Yang ketiga, jemaat yang tidak memiliki penyakit bawaan yang mudah tertular COVID-19. Yang keempat, jika ada jemaat yang baru tiba dari daerah dengan penularan tinggi atau red zone, diharapkan tidak mengikuti ibadah di gedung gereja GKI Kanaan terlebih dahulu sebelum saudara melakukan isolasi mandiri setidaknya 14 hari. Yang kelima, jika ada jemaat yang telah ikut kebaktian di gereja di gedung GKI Kanaan dan kemudian tertular COVID-19, mohon dapat segera memberitahukan kepada kami, yakni ke Penatua Sudirman, agar kami dapat melakukan tindakan antisipasi yang seharusnya kami lakukan. Jika situasinya kondusif dan kondisinya memungkinkan, maka Majelis Jemaat berencana akan menyelenggarakan ibadah di gedung gereja GKI Kanaan pada tanggal 9 Agustus 2020. Informasi perkembangan berikutnya dan prosedur untuk mengikuti ibadah di gedung gereja GKI Kanaan akan kami update perkembangannya melalui grup WA GKI Kanaan. Mari kita terus memerangi penyebaran virus COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati GKI Kanaan dan kita semua. Terima kasih.